Miji dan Mirei setuju bertukar posisi. Mirei memotong rambutnya dan Miji memanjangkannya. Mirei menulis catatan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Miji selama berada di kantornya. Sebelum bertukar ponsel, Mirei lebih dulu memblokir nomor Hasu di ponselnya. Lalu berpesan agar Miji tak membuat keributan. Keesokan harinya, ketika Miji untuk pertama kalinya menjadi Mirei, itu adalah agenda rapat mingguan yang dilakukan oleh timnya. Mirei sudah berpesan agar Miji tak menarik perhatian peserta rapat lainnya karena kehadirannya dianggap tidak ada. Namun Miji yang belum sempat membaca pesan Mirei secara keseluruhan, duduk di sebuah kursi kosong yang sebenarnya tidak diperuntukkan baginya. Tempat Mirei adalah sebuah kursi di dekat jendela. Meski para peserta rapat mendapatkan kopi, tapi itu tidak diperuntukkan bagi Mirei dan pendapatnya tak pernah dibutuhkan. Miji yang tidak tahu itu, duduk di kursi kosong itu dan meminum kopi yang dibeli oleh rekannya. Dari sinilah masalah dimulai. Sementara di kampung, Mirei mengalami mimpi buruk ketika dia kembali dibully oleh teman-temannya begitu kembali ke kantor. Untungnya itu hanya sebuah mimpi ketika sesaat kemudian ibunya membangunkannya. Mirei sudah khawatir kalau ibunya akan mengetahui penyamarannya. Namun untungnya, sang ibu tetap mengira kalau dia adalah Miji dan memuji penampilan Miji dengan rambut barunya. Di meja makan, sang ibu bertanya mengenai makanan yang dikirim untuk Mirei kemarin. Meski sang ibu tahu kalau Mirei yang suka pilih-pilih makanan pasti tidak akan menghabiskan makanannya, namun beliau tetap mengirim makanan itu karena merasa bersalah karena setiap bulan Mirei selalu mengirim uang kepadanya. Mirei menjadi bingung ketika ibunya menyuruhnya menjenguk neneknya di rumah sakit, karena begitu bertemu dengannya, neneknya pasti akan langsung tahu kalau dia adalah Mirei. Karena itu Mirei beralasan kalau dia sedang sibuk bekerja di kebun stroberi. Tidak seperti Miji yang pandai bersepeda, Mirei yang lahir dengan fisik lemah tak pandai melakukannya. Saat bertemu dengan salah seorang pemuda di sana, Mirei berbicara dengan bahasa formal sehingga pemuda itu pun mentertawakan Mirei yang bersikap tidak seperti biasanya. Sejin yang berada di sana langsung memperkenalkan dirinya kalau dialah pemilik kebun stroberi itu. Sejin yang memiliki 3 buah rumah kaca, baru akan memulai menanam stroberi pada akhir bulan nanti. Dan untuk seminggu ke depan, Mirei boleh melakukan apapun yang disenangi, dan dia akan tetap mendapatkan gajinya secara utuh yang dibayar setiap hari begitu Mirei hendak pulang. Di kantornya, Hasu dan Pak Li sedang bertemu dengan kliennya yang merupakan pelaku kekerasan terhadap sopirnya, namun pria itu ingin bebas tanpa membayar kompensasi sedikit pun. Pak Li menjelaskan kalau posisi pria itu sangat sulit karena telah mematahkan kaki seseorang padahal dia sekarang masih dalam masa percobaan. Namun pria itu bersikukuh tak mau mengeluarkan uang untuk kompensasi, bahkan menghardik 2 pengacara di hadapannya yang sama-sama cacat. Meski kesal, Hasu mempunyai jalan keluar agar pria itu tak perlu membayar kompensasi. Sopir itu pernah ditangguhkan SIM-nya selama 100 hari karena menyetir dalam kondisi mabuk. Saat masa penangguhan itu belum selesai, sang sopir sudah melamar kerja menjadi sopir pria itu. Meski sudah dicarikan jalan keluar, pria sombong bernama Pak Choi itu memperingatkan Pak Li agar segera menyelesaikan perkaranya dan tidak menguras uangnya. Mendengar itu, Pak Li bilang kalau dia siap mencarikan pengacara lain yang handal jika memang bayarannya terlalu mahal untuk orang yang akan menjauhkannya dari penjara. Hasu yang memegang berkas laporan pelanggaran internal yang dibuat oleh Mirei bertanya mengenai kelanjutan kasus itu, namun Pak Li bilang kalau perkara itu sudah diselesaikan secara internal. Sedangkan Miji yang untuk pertama kalinya bekerja di kantor Mirei, langsung pulang begitu jam kantor sudah selesai. Hal ini membuat teman-temannya keheranan karena biasanya, Mirei adalah orang terakhir yang pulang dari sana. Seminggu telah berlalu, Miji mulai jenuh karena tak seorang pun menyapanya di kantor itu. Sampai suatu siang, Direktur Choi menghampirinya dan menawarkan sebuah pekerjaan kepada Miji dengan sikap ramahnya. Direktur Choi ingin Miji melakukan sebuah proyek rahasia perusahaan, di mana tantangannya adalah Miji harus keluar dari perusahaan itu jika sampai Miji gagal melakukan misinya. Bagi Miji, tugas itu bukanlah tugas berat karena hanya mengantarkan sebuah dokumen kepada seorang wanita tua pemilik restoran. Meski begitu, pernah ada yang jadi korban karena gagal melakukan misi ini. Dengan percaya diri,
Miji segera pergi ke restoran Rosa untuk memberikan dokumen yang dia bawa. Meski pemiliknya galak, namun makanan yang disajikan di sana sangatlah enak. Sayangnya, begitu tahu kalau Miji berasal dari perusahaan manajemen keuangan Korea, Nenek Rosa langsung mengusirnya. Miji tak habis pikir kenapa Nenek Rosa melakukannya, sampai ketika dia kembali membaca pesan dari Mirei yang menjelaskan untuk menghindari Direktur Choi dan Ketua Tim, Shin Gyeongmin. Miji akhirnya menyadari kalau pekerjaan yang diberikan kepadanya hanya sebuah jebakan. Tak mau menyerah, Miji beberapa kali mendatangi restoran Rosa, namun yang dia dapatkan hanya siraman garam. Sementara Mirei di kampungnya hanya sibuk memakan gaji buta. Sampai suatu ketika, Mirei yang mencari kesibukan, melihat sebuah kursi tua dan dia membuangnya. Lalu Sejin yang mengetahui hal itu pun memarahinya karena Mirei melakukannya tanpa izin darinya. Sejin yang tertarik saat melihat resume milik Miji yang kosong mengira kalau Miji adalah orang yang tak kenal takut atau tidak tulus. Orang-orang biasanya tidak akan menerima mereka. Namun Sejin menerima Miji karena dia pikir Miji adalah orang yang tak kenal takut. Tapi sekarang Miji dianggap gagal. Tak tinggal diam, Mirei yang selama 2 minggu tak diberi tugas apapun, mengeluhkan kalau Sejin sedang merundungnya karena selama ini mendiamkannya tanpa tugas namun menghakiminya sesuka hati. Mirei dengan kesal meninggalkan tempat itu dan menaiki sepedanya. Namun tiba-tiba dia terjatuh. Bukannya menolong, Sejin justru bertanya, kenapa Mirei berbaring di sana? Miji kini mulai menyesali pilihannya namun dia bertekad menyelesaikan masalahnya. Saat hendak kembali ke kantor, tiba-tiba Hasu menyapanya. Untuk beberapa saat, Miji berpikir kenapa Hasu bisa berada di sana. Hasu bertanya, kenapa Mirei tiba-tiba menghilang dan tidak menjawab telepon darinya padahal dia mencemaskannya. Apakah Mirei memblokir nomornya? Miji baru sadar kalau nomor Hasu diblokir oleh Mirei dan dia pun dengan ketus bertanya, apakah dia harus selalu menjawab setiap kali Hasu menelponnya. Rupanya Mirei sempat menemui Hasu sebagai penyidik eksternal. Dan Miji yang belum mengetahui masalah ini memilih menghindari Hasu dan menyuruh Hasu menulisnya saja. Karena Hasu lebih nyaman membicarakan secara langsung, mereka pun sepakat untuk bertemu di suatu tempat. Begitu menceritakan rencana mereka, Mirei memperingatkan agar Miji tak menemui Hasu karena khawatir penyamaran mereka akan terbongkar karena di masa SMA-nya dulu, Hasu bisa membedakan mereka bahkan ketika keduanya memakai penutup kepala. Miji pun bingung kenapa Mirei takut menemui Hasu. Namun karena dia penasaran masalah apa yang dihadapi oleh saudara kembarnya, Miji pun akhirnya setuju menemui Hasu. Miji bingung di mana harus bertemu selain di restoran dekat dengan kantornya. Miji lalu mengingat kembali ketika dia membuat rencana bersama Hasu, tempat mana yang harus dia kunjungi kelak ketika dia pergi ke Seoul. Sabtu malam telah datang. Miji dan Hasu bertemu di sebuah restoran. Namun karena restoran itu terlalu ramai, Miji mengajak Hasu berjalan kaki selama 10 menit menuju ke tepi Sungai Han. Hasu mulai curiga, kenapa Mirei yang setiap hari melewati Sungai Han begitu antusias melihat sungai itu. Namun Miji beralasan kalau suasana Sungai Han berbeda ketika dilihat dari dalam metro mini. Kecurigaan Hasu semakin menjadi ketika Miji mengajaknya makan ramyun di sana. Karena itu adalah salah satu daftar rencana yang ditulis oleh Miji semasa SMA. Hasu kemudian memberikan berkas laporan Mirei dan bertanya kenapa Mirei tiba-tiba menghentikan kasusnya. Miji yang masih belum paham kasus apa yang sebenarnya dihadapi oleh Mirei, mengira kalau kasus ini ada hubungannya dengan Pak Choi. Tapi menurut Hasu, kasus ini berhubungan dengan kepala ahli Park Sang-yang. Hasu yang mengira kalau Mirei menghentikan kasusnya karena dia menawarkan diri untuk mencari solusi bersama. Namun Miji yang teringat kalau dia sepakat untuk tidak ikut campur masalah pribadi dengan Mirei, bilang kalau dia menghentikan kasusnya bukan karena Hasu. Semua dia lakukan karena dia kewalahan dengan proyek barunya hingga tak ada waktu untuk hal lain. Miji mulai mengejek Hasu kalau Hasu seperti anak dengan kerikil di sepatunya. Membuat Hasu teringat kembali masa di mana dia sengaja berlama-lama bersama Miji membahas soal ulangan yang salah dikerjakan padahal sebenarnya Hasu memperoleh nilai yang sempurna. Karena itu ketika Miji mengajaknya segera pulang, Hasu mengingatkan kalau armancurnya hampir dimulai. Sesuatu yang ingin dilihat oleh Miji.
Miji mencoba mengalihkan kalau yang menyukai itu pasti bukan Mirei melainkan Miji. Namun Hasu bilang kalau Mirei juga pernah mengatakannya saat mereka pergi ke Seoul untuk ujian simulasi. Mendengar itu, Miji pun sedikit cemburu. Karena itu begitu dia kembali, Miji langsung bertanya pada Mirei, apakah benar Mirei pernah ingin melihat air mancur pelangi? Sayangnya Mirei sendiri juga lupa apakah dia pernah mengatakannya. Karena tak lagi bekerja di perkebunan, Wuk Hui menyuruh Mirei menjenguk neneknya. Mirei sebenarnya ragu namun dia cukup tenang ketika neneknya memanggilnya Miji. Namun saat dia mendekati sang nenek, Mirei akhirnya ketahuan. Meski begitu neneknya tahu kalau Mirei pasti sedang mengalami kesulitan dan beliau menguatkannya. Sementara di kantornya, Miji dimarahi oleh Pak Shin karena belum juga mengantarkan dokumen itu. Maka sekali lagi Miji mencoba kembali menemui Nenek Rosa di restorannya. Namun sekali lagi, hanya siraman garam yang dia terima. Dengan gontai, Miji meninggalkan restoran itu. Lalu beberapa saat kemudian, Hasu menghubunginya dan memintanya bertemu di tepi sungai Han. Hasu minta maaf karena ternyata dikirimnya dia untuk mengatasi masalah Mirei bukanlah suatu kebetulan namun karena Pak Li tahu kalau mereka adalah teman SMA. Meski begitu, jika Mirei butuh bantuan, Hasu siap untuk membantunya. Di tengah perbincangan mereka, Nenek Rosa tiba-tiba menghubungi Miji dan memintanya datang esok hari pukul 10. Miji senang bukan kepalang hingga mengajak Hasu makan di tepi sungai Han setelah melihat air mancur. Membuat Hasu akhirnya menyadari kalau gadis yang ada di hadapannya benar-benar Miji. 또 유미지 씨